Shalom kekasih Tuhan, sebentar kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat hari yang Kau beri Tuhan, di mana di tengah-tengah pandemik ini kami masih bisa beribadah meskipun lewat streaming. Kami percaya lawatan-Mu Tuhan nyata atas setiap rumah-rumah, atas setiap pribadi lepas pribadi-Mu dinyatakan Tuhan. Kami percaya semua terima anugerah, terima sukacita, damai sejahtera, kasih karunia atas setiap kami semua. Terima kasih, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami bawa pujian dan syukur di hadapan-Mu Tuhan, buat setiap kebaikan penyertaan-Mu dalam hidup kami, perlindungan-Mu ya Tuhan, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, bahkan keselamatan yang Kau jamin bagi kami. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati.
damai sejahtera, sukacita, kasih karunia-Mu ya atas setiap rumah tangga lawatanmu nyata atas setiap kehidupan di lepas kita. Kiara lapas syikara bahaya. Kaulah segalanya di dalam kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi
dalam rancangan, sehingga hidup kami menggenapi setiap firman. Terima kasih kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita punya Allah yang luar biasa. Serukan namanya. Nama di atas segala nama. Yesus Tuhan. Dia yang membebaskan setiap saudara saya. Nama itu yang memberikan keselamatan. Nama itu yang memberikan kekuatan dan pengharapan. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Amin. Nyatakan tergoyahkan, nyatakan terkalahkan, yang hidup dan berkuasa. Namanya Yesus Tuhan Raja, dalam kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas puja Allah yang dahsyat, kita lebih dari pemenang. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Nyatakan tergoyahkan, nyatakan terkalahkan, yang hidup dan berkuasa. Namanya Yesus Tuhan Raja, dalam kuasa tunduk dalam namanya. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Nama yang sanggup menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu Tuhan mencipta. Kami ada orang yang diberkati Tuhan. Berkati aku dilimpahi karena alasanku untuk menjayakan. Aku diberkati. Terima dengan imanku. Diberkati untuk menjadi berkat. Anugerah Tuhan kasih-Mu. Katakan firman-Mu. Kami ada orang yang diberkati. Aku diberkati. Aku dilimpahi karena alasanku untuk menjayakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi kebesaran anugerah Tuhan kasih-Mu. Tuhan kasih-Mu. Tuhan kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Berkat-berkat surgawi turun atas setiap kami. Kami terima itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Kau sempurna dalam setiap rancangan-Mu Tuhan. Dalam setiap karya-karya. Kami serahkan hidup ini Tuhan. Pakai bagi kemuliaan. Biar firman-Mu nyata dalam hidup kami.
genapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana
setiap kami Tuhan. Untuk kami tetap boleh melekat dan cinta akan Kau. Untuk kami tetap boleh menyalakan pelita dalam hidup kami Tuhan. Untuk memuliakan Kau Tuhan. Untuk meninggikan Kau Tuhan setiap waktu, setiap saat Tuhan. Dan paksakan setiap kami untuk tunduk taat hanya kepadamu. Boleh melekat dengan Kau dan boleh berjalan di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Kau pertolongan kami, dan Kaulah pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kami boleh kasih karunia dan anugerah yang daripada-Mu. Ajari setiap kami Tuhan untuk boleh menyadarinya. Dan setiap kami boleh bersyukur dengan semua keberadaan kami Tuhan. Karena Kau lebih besar daripada apapun yang ada di dalam dunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicara dan berbicara kepada setiap kami. Berikan kami hikmat, wahyu, marifat. Terlebih untuk hamba-Mu yang Kau izinkan untuk bagian kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini adalah sabda-Mu yang keluar dari Engkau sendiri untuk setiap kami. Karena firman-Mu inilah pedang bermata dua. Kami siapkan hati kami. Kami percaya Tuhan, Kau menjamah melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Roh Kudus kami bebaskan, Kau menjamah melawat kami pribadi lepas pribadi. Sehingga setiap kami boleh punya kebangunan rohani, setiap kami boleh tetap melekat dan cinta akan Kau, dan setiap kami boleh punya api yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicara dan berbicaralah. Kami percaya Engkau menyertai pembicaraan kebenaran firman Tuhan ini Tuhan, sehingga boleh menjadi rema, menjadi kekuatan buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini hanya di dalam kuat kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Sekarang kita akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Dan saudara, saya ambil tema untuk pagi ini adalah siapakah kita. Kenapa saya ambil tema ini saudara? Dengan berlalunya waktu, dengan berlalunya keadaan, kadang kita jadi bingung, kadang kita jadi goyah, kadang kita jadi lupa sebetulnya kita ini siapa dan kita harus bagaimana. Ada banyak hal yang kadang mengubah cara pandang kita, ada banyak hal yang kadang mengubah karakter hidup kita. Ya, karena situasi, karena keadaan, karena apapun yang ada di sekeliling kita. Ya, mungkin pergaulan dan yang lain-lain. Tapi mari kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengembalikan lagi siapa kita sebenarnya. Kita akan baca di dalam ayat Matius 15 ayat 13 sampai dengan 16. 13 dulu saudara ya. Matius 5 ayat 13. Tuhan katakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara, yang pertama Tuhan mau ingatkan setiap kita bahwa saudara dan saya ini adalah garam dunia. Ya, saudara, kita tahu bahwa setiap masakan menggunakan garam di dalamnya untuk memberi rasa, untuk membuat banyak sebetulnya ya, untuk pengasinan supaya makanan itu awet dan yang lain-lain sebagainya. Tapi yang saya mau bahas di sini adalah garam itu memberikan rasa dan memberikan makna. Dari makanan-makanan yang tidak ada rasanya dikasih garam sudah mulai bermakna. Ya, mulai sudah ada rasanya. Nah, saudara, yang saya dapat waktu saya renungkan mengenai garam dunia ini adalah setiap kita, saudara dan saya, dipanggil untuk menjadi garam. Menjadi sesuatu yang tidak berasa, tidak enak, menjadi bermakna, menjadi berasa. Di dalam apa? Dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam hubungan saudara dan saya dengan Tuhan. Ada banyak orang yang suam-suam kuku hubungannya dengan Tuhan. Ya. Kita sebagai garam dunia harus menggarami hubungan setiap kita dengan Tuhan supaya lebih bermakna, supaya lebih punya arti, tidak hanya sekedar liturgis. Ya, itulah garam dunia. Kedua, dalam kehidupan kita, ada banyak orang yang melakukan hal yang sia-sia di dalam hidupnya karena dia tidak mempunyai garam di dalam hidupnya. Nah, saudara dan saya dipanggil Tuhan ingatkan, saudara dan saya adalah garam dunia. Barang siapa yang melihat di sekeliling kita, dia mempunyai hidup yang tidak berarti, tidak bermakna, dan melakukan yang sia-sia, fungsi saudara dan saya menggarami. Diingatkan ya dengan penuh kasih dan dikembalikan kepada yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Yaitu mempunyai hidup yang berguna, mempunyai hidup yang bermakna. Karena kalau kita lihat bahwa waktu ini karena kondisi tertentu, kondisi pandemi, kondisi ekonomi, dan kondisi apapun di luar membuat kadang orang lupa diri, kemerungsung. Orang lari sana, lari sini, sehingga tidak sadar apa yang harus dikerjakan. Padahal di dalam hidupnya
Setiap anak-anak Tuhan adalah garam dunia. Baik untuk dirinya sendiri, baik untuk sekitarnya. Dia boleh menjadi garam. Membuat sesuatu yang tidak enak jadi enak. Membuat sesuatu yang menjadi tidak berasa menjadi berasa. Sehingga lebih useful, lebih berguna. Sekali lagi, menjadi garam di dalam kehidupan kita dan di dalam relationship kita, hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan katakan kalau kita suam-suam kuku akan dibuang Tuhan ke dalam neraka. Jadi saudara, mari kita sama-sama belajar. Kita diingatkan kembali back to the Bible lagi bahwa setiap kita adalah garam dunia. Introspeksi setiap kita, apakah kita sudah sebagai garam dunia atau belum. Mungkin ada sebagian sudah di area tertentu, sebagian belum. Mungkin di dalam kehidupan kita jadi garam, tapi di dalam hubungan dengan Tuhan mungkin belum. Atau dengan hubungan dengan Tuhan, relationship-nya sudah jadi garam, sudah jadi bisa mempengaruhi orang lain, bisa memberi makna kepada orang lain. Tapi mungkin dalam kehidupan kita banyak yang tidak bisa menjadi garam buat sekeliling kita, buat siapapun yang ada di sekitar kita. Yang pertama Tuhan ingatkan saudara dan saya, apapun yang terjadi, saudara dan saya sudah ditentukan untuk jadi garam dunia. Saudara, kita mau lihat di dalam Yohanes 4 ayat 39. Saudara, contoh satu saudara ya. Dikatakan waktu itu adalah perikop dari Yohanes 4 ayat 4:39 ini adalah perikopnya mengenai waktu Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini kalau boleh dibilang adalah hidupnya melakukan yang sia-sia. Kenapa? Karena dia tidak di dalam Tuhan dan dia juga sudah punya 5 suami dan yang sekarang tinggal itu juga bukan suaminya. Jadi sudah ada 6. Ya, jadi sudah pasti dia tidak di dalam Tuhan dan hidupnya sia-sia. Ya, karena tidak di dalam Tuhan. Tapi apa yang terjadi saudara? Kita tahu perikop ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, kemudian dia ngobrol-ngobrol, terjadi sesuatu di dalam jiwanya, terjadi sesuatu di dalam rohnya, kemudian perempuan ini pergi keluar ya, karena sumurnya itu ada di luar kota, dia kemudian kembali ke dalam kota dan kita lihat di dalam Yohanes 4:39 dikatakan. Setelah perempuan ini masuk dalam kota, ketemu banyak orang, kemudian yang terjadi adalah dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, kepada perkataan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ini contoh singkat, ini satu perumpamaan yang sangat singkat di mana Tuhan berbicara kepada perempuan Samaria yang tidak kenal Tuhan, yang tidak di dalam kebenaran, yang hidupnya jauh daripada firman Tuhan. Tapi waktu dia ketemu dengan perempuan Samaria, hidupnya diubahkan. Ini memberi contoh bahwa Tuhan Yesus menjadi garam buat perempuan Samaria di dalam hidupnya. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberi contoh bahwa dia itu menjadi garam dunia buat perempuan Samaria. Dari yang hidup sia-sia, dia ketemu Tuhan dan digarami oleh Tuhan hidupnya. Dia menjadi seorang yang cinta Tuhan, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Bahkan dia membawa orang-orang kota yang ada di kota Samaria untuk datang kepada Tuhan dan menjadi percaya. Di perikop-perikop setelahnya sampai 42 pun dikatakan akhirnya orang-orang Samaria itu percaya. Bukan hanya pada perkataan perempuan Samaria, tapi percaya kepada perkataan dengan Tuhan Yesus dan bertemu sendiri. Ya, saudara, mungkin kalau saya pikir ya dari perikop ini, saya pikir mungkin nggak sampai 1 hari ya Tuhan berbicara dengan perempuan Samaria. Ya mungkin karena pas sambil air sekalian ngobrol-ngobrol mungkin tidak ada yang pasti 1 jam, 2 jam. Tapi perempuan Samaria itu berubah hidupnya dari hidup yang hambar, dari hidup yang di luar Tuhan, dari hidup yang mungkin kalau makanan sepertinya tidak ada rasanya, tapi Tuhan kasih garam dan dia berubah menjadi hidup yang bermakna, hidup yang berguna. Saudara dan saya sudah mengenal Tuhan, pastinya lebih dari sehari saudara ya. Tapi apakah kita punya hidup seperti perempuan Samaria ini? Begitu dengan Tuhan, garamnya itu masuk dan terjadi perubahan di dalam hidupnya. Terjadi perubahan dengan relationship kita dengan Tuhan. Contohnya memang simpel dan singkat, tapi ini sangat membuat kita refleksi ya, apakah kita sudah menjadi garam dunia. Karena kalau setiap kita menjadi garam dan kita tidak asin lagi, Tuhan ngomong akan dibuang dan diinjak-injak orang. Ada banyak orang di luar yang katanya anak Tuhan. Tapi juga banyak orang yang bilang, masa ini anak Tuhan, kelakuannya kok kayak gitu, masa itu anak Tuhan, kok
jahatnya seperti itu? Masa itu anak Tuhan? Kok seperti ini? Kok seperti itu? Tuhan katakan, kalau saudara dan saya sebagai garam dunia tidak berfungsi untuk menggarami, tidak berfungsi untuk memberi makna, memberi arti, baik dalam kehidupan dan relationship, apa yang akan dilakukan? Orang akan menginjak, membuang dan diinjak-injak. Jadi nggak salah juga saudara kalau kita lihat di luar ketemu dengan orang, oh iya kenal dengan ini, ya itu Kristen loh, iya betul. Apa tapi hidupnya begini, bukankah itu seperti Tuhan bilang, garam yang sudah dibuang dan diinjak-injak. Adakah dalam hidup saudara dan saya, kadang juga kita mengalami hal yang sama. Kita seperti garam dunia yang diinjak dan dibuang-buang sama orang. Yang rasanya sudahlah nggak perlu, karena garamnya nggak berfungsi. Ada orang yang melakukan kesalahan, begitu kita ketemu kita, nggak apa-apa. Jadi mereka, loh bingung, ini orang Kristen apa bukan? Sudah jelas saya melakukan kesalahan, tapi tetap tidak apa-apa. Lanjutkan terus saja. Ada banyak orang yang sebetulnya sadar tidak sadar, sudah terima Tuhan Yesus, dia menjadi garam. Tapi kalau dia tidak menghasilkan garam di dalam hidupnya, buat kemuliaan nama Tuhan, maka jangan salahkan. Kalau orang-orang hanya bisa menginjak dan membuang, dan menginjak dan membuang, mencemooh. Ya, wah itu orang Kristen, iya, tapi kelakuannya, nah, kalau ngomongnya oke, tapi kelakuannya berbalik 180 derajat. Oh iya itu Kristen, iya, tapi mungkin ngomongnya jahatnya setengah mati. Oh iya itu orang Kristen, tapi gak pernah beribadah. Oh iya itu orang Kristen, tapi ada tapinya. Sehingga menjadi, kalau sekarang orang bilang sering menjadi batu sandungan. Kenapa? Karena dia udah declare di depan semua orang, saya orang Kristen, saya bisa, saya ini. Tapi kehidupannya jauh dari yang namanya cinta Tuhan. Tapi kehidupannya jauh dari yang namanya murid Kristus. Sehingga dia belum berfungsi sebagai garam dunia. Mari kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus yang cuma ketemu berapa lama, tidak sampai 1 hari, tidak sampai 24 jam. Dan Tuhan menggarami perempuan Samaria dan dia diubahkan hidupnya. Saya yakin setelah dia membawa orang-orang kota Samaria ketemu dengan Tuhan di sumur itu, hidupnya pasti akan berubah. Karena dia sudah memberi kesaksian dan banyak orang bertobat. Dan kita tahu orang yang memberikan kesaksian itu sudah pasti terima Tuhan Yesus, ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Karena nggak mungkin orang yang tidak punya Roh Kudus bisa bersaksi mengenai Tuhan. Ada di dalam Alkitab juga bilang kalau seseorang itu ngomong bahwa itu Tuhan, bukan karena kemampuannya, bukan karena kepintarannya, bukan karena sering mendengar, oh iya bahwa Tuhan Yesus Tuhan, bukan. Tapi seseorang kalau sampai bilang, iya saya mau menjadi murid, saya mau menjadi hamba Kristus dan dia adalah Tuhan saya. Itu karena pekerjaan Roh Kudus di dalam hidupnya. Jadi saya yakin waktu perempuan ini keluar dari, keluar dari, lari dari sumur itu dan masuk ke dalam kota, itu adalah Roh Kudus di dalam hidupnya yang menggerakkan dia untuk menjadi saksi Kristus. Ada banyak saudara dan saya, Kristen, tidak berani bersaksi, tidak berani berbicara hal yang benar. Bahkan kadang terhadap keluarga sendiri, tidak berani berbicara, apalagi ke orang luar. Padahal Tuhan katakan garam dunia. Bukan garam keluarga, bukan garam diri sendiri, tapi garam dunia. Tapi ada banyak orang yang kadang tidak melakukan berfungsi sebagai garam yang dari Tuhan. Mari kita renungkan, yang pertama Tuhan inginkan setiap kita menjadi garam. Terutama buat keluarga kita dulu. Adakah di sekeliling kita, keluarga kita ada yang mempunyai sesuatu dalam hidupnya yang tidak bermakna? Kita jadi garam seperti Tuhan Yesus katakan. Adakah di dalam keluarga kita yang mempunyai hubungan dengan Tuhan masih hambar, masih anyep katanya ya, suam-suam kuku, kita jadi garam. Ayo. Ya memang mungkin harus dipaksa. Karena untuk melakukan hal yang tidak baik cepat, untuk melakukan hal yang baik memang harus ngotot. Ayo kamu ini, ayo kamu ini. Berapa banyak kadang kita harus memaksa di dalam keluarga, di dalam pelayanan kita. Ayo kamu begitu, ayo kamu begitu. Tapi ya itu yang harus dikerjakan. Supaya kita boleh menjadi garam. Wah gak berani ngomong sama orang itu. Wah gak enak sama ini. Wah biarin aja lah. Tidak menjadi garam. Akhirnya diinjak-injak dan dibuang orang. Iya orang Kristen tapi hidupnya berantakan sekali. Ya kalau ke gereja aja semua gandeng tangan. Orang tua, suami, istri, anak semua bergandeng tangan baju putih. Begitu keluar dari gereja 5 menit tetangganya dengar. Wah ada piring terbang, ada UFO, ada gelas terbang. Wah, ada sinetron berapa seri bunyi.
Tetangga sudah tahu, itu loh orang Kristen. Bagaimana bisa menjadi garam dalam kehidupannya, dalam hubungannya dengan Tuhan? Tidak bisa. Ya, pagi hari ini Tuhan ingatkan, apapun kondisi situasi yang saat ini kita hadapi, baik dalam pandemi, baik dalam kondisi ekonomi yang kadang mungkin rasanya kurang bagus, atau kondisi keluarga yang kurang baik, Tuhan mau ingatkan setiap kita, jangan pernah lepas, saudara dan saya sudah dijadikan garam dunia. Yang kedua, kita mau belajar di dalam 1 Matius, ya, kita kembali ke dalam Matius 5 ayat 14 dan 15. Dikatakan, kamu adalah terang dunia. Nah, PR yang kedua, terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saudara, ada 2 poin yang saya mau bagikan mengenai terang dunia. Ayat ke-14 sekali lagi, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, saudara, apa yang mau dikatakan dari ayat seperti ini, kota yang ada di atas dan tidak mungkin tersembunyi adalah kita ini kalau di atas akan kelihatan, saudara ya. Kalau kita lihat mercusuar, kita lihat gunung-gunung ada apa di atas, kita akan lihat, oh itu loh gunung ini tinggi dan sebagainya. Artinya setiap saudara dan saya itu akan jadi role model, akan jadi trendsetter. Ya, kalau sekarang kita taunya artis kan, artis trendsetter. Ya, begitu bajunya satu ada tangannya, satu nggak ada tangannya, semua ikut-ikutan semua. Terus besok tangannya nggak ada dua-duanya, bajunya ikut semua. Terus yang bolong sini, bolong sini, bolong situ, ikut semua. Itu jadi trendsetter. Nah, saudara, sebetulnya Tuhan juga setiap kita akan jadi trendsetter yang daripada Tuhan, bukan yang daripada dunia. Kenapa? Karena orang akan lihat. Seringkali orang memang sengaja melakukan hal itu. Contoh misalkan ya, ada anak-anak yang kadang sengaja melakukan kesalahan. Sudahlah, saya nggak berdoa, saya lihat orang tua saya negur, saya nggak. Oh nggak negur, nggak apa-apa ya sudah. Sudahlah, nggak usah pujian, nggak usah penyembahan. Orang tua saya negur nggak apa-apa. Oh sudahlah, nggak usah ibadah. Dia nungguin sebetulnya. Ini orang tua saya negur nggak ya? Karena anak juga lihat orang tua. Nah, kadang tetangga kita juga ngelihat kita. Karena kenapa? Kita ini seperti kota yang terletak di atas gunung. Kita akan menjadi yang memberikan influence. Kita yang akan jadi role modelnya mereka. Kadang mereka menunggu. Tapi kadang dengan tidak sadarnya kita, sudahlah gak berdoa gak apa-apa. Sudahlah gak pujian gak apa-apa. Bu, Pak saya mau ibadah. Sudah gak usah gak apa-apa. Bagaimana fungsi kita sebagai terang dunia? Karena kita kota yang terletak di atas dan dilihat. Baik untuk keluarga kita, baik untuk sekeliling kita dan untuk teman-teman yang lain, baik untuk sepelayanan dan yang lain-lain. Kalau kita di atas dan kita tidak bisa menjadi terang, percuma kita ada di atas. Mendingan kita di bawah saja. Ya. Jadi yang pertama saudara harus sadari, saudara dan saya adalah jadi role model. Saudara dan saya adalah jadi influence buat orang lain. Sehingga gerakan kita sering dipantau. Ya. Sadar tidak sadar pasti akan dipantau. Oh kok ini begini, kok itu begitu. Sudah baik aja dipantau, apalagi kalau kita tidak baik dalam melakukan banyak hal, tidak pas dalam melakukan banyak hal. Ya. Saudara, saya mau kesaksian sedikit. Waktu saya SMA, ada teman saya, papanya aktif dalam pelayanan. Ya, tapi bukan di Kristen, di saudara kita. Ya, Nasrani juga. Aktif, papanya aktif, luar biasa. Dia pengusaha tapi aktif setengah mati. Tapi anaknya ini agak aneh, ya. Waktu saya ngobrol-ngobrol dia, saya pikir agama yang lain gitu ya. Saya pikir dia mungkin tidak pernah mendengar Tuhan Yesus, tidak pernah mengerti mengenai kasih Tuhan. Saya sangat kaget waktu saya ngobrol dengan dia ngomong, oh Jo, kalau orang tua saya gila aktifnya. Berangkat, pelayanan terus bolak-balik pelayanan kok, bisnis juga, luar biasa. Lah, terus kenapa kamu ketinggalan di rumah? Saya bilang gitu, bahkan hari Minggu pun orang tuanya aktif, anaknya ditinggal di rumah. Dan yang lebih aneh lagi, dia bilang, sudah kamu di rumah aja, gak usah pelayanan, gak usah ibadah, gak usah, cukup orang tua saja. Saya sampai syok, kenapa ya orang seperti ini? Padahal anaknya seperti ini, anaknya tuh lihat papa mamanya aktif pelayanan. Dia pengen lihat, aku harus bagaimana? Bahkan dia sering bertanya, aku mau bagaimana? Sudah pokoknya kamu gak usah ikut-ikutan, kamu tetap di rumah aja. Dan saya yakin dia juga gak pernah baca Alkitab. Dan saya yakin pun dia gak pernah pujian penyembahan. Mungkin alergi kalau bilang gitu. Padahal orang tuanya luar biasa pelayanannya di luar. Saya sampai waktu itu saya nggak dong juga ya. Kenapa kok aneh? Orang tuanya begitu aktif pelayanan semua. Anaknya tidak sekalipun menginjakan kaki di gereja.
bukan Kristen ya, tidak sekalipun menjalan kaki di gereja dan tidak punya alasan apapun. Setiap dia tanya orang tuanya, sudah kamu di rumah saja. Dan tidak pernah dididik dalam kehidupan di dalam Tuhan. Jadi ya saya nggak tahu, dia seperti orang yang terhilang gitu ya, nggak pernah mengerti mengenai Tuhan. Baca firman ya alergi, berdoa ya alergi, semua serba alergi. Padahal orang tuanya luar biasa. Itu introspeksi buat saudara dan saya. Sudahkah kita menjadi kota yang menjadi di atas gunung dan menjadi terang? Setidaknya buat keluarga kita, setidaknya. Syukur-syukur kapasitas kita diperlebar di dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Syukur-syukur diperlebar di dalam kota kita, tempat tinggal, dalam negeri kita, luar biasa. Tapi setidaknya di dalam keluarga kita, kita boleh menjadi kota yang di atas dan menjadi terang. Menjadi role model, menjadi contoh di dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat 15 dikatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita, sama ya kayak tadi kita di atas gunung menjadi role model kan juga akan menerangi yang lain. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Saudara, waktu saya renungkan ini, yang kedua pelita itu akan menerangi semua orang di dalam rumah. Artinya mungkin di dalam rumah ini ada kegelapan. Bukan karena tidak ada lampunya, lampunya nyala 100 watt, 1000 watt. Tapi kehidupan orang yang di dalam keluarga mungkin ada di dalam kegelapan. Sekali lagi, saudara saya dipanggil sebagai terang dunia untuk menerangi yang gelap-gelap itu. Apa? Menjelaskan, mendeklarasikan kebenaran firman kepada yang gelap-gelap. Siapa? Ya tidak tahu saudara. Karena dikatakan di dalam rumah. Mungkin bapak, ibu, anak-anak mungkin ya. Pokoknya yang di dalam rumah. Sekali lagi bukan mengenai kondisi, oh ya terang, bukan. Tapi mungkin kondisi hati atau kehidupannya yang di dalam kegelapan. Misalkan ya melakukan yang gak baik gitu ya, narkoba atau mungkin tidak pernah berdoa, kalau suruh berdoa ngengkel dulu gitu kan. Atau kalau suruh ibadah lempar-lemparan sandal gitu ya. Atau harus kaca piring pecah dan sebagainya. Bukankah mereka yang boleh dibilang dalam gelap? Terus kalau kita tidak memberikan penerangan di dalam hidupnya mengenai kebenaran firman, terus anak ini siapa yang mau bertanggung jawab? Terus orang tua ini siapa yang mau bertanggung jawab? Kembali lagi yang kedua, kita dipanggil untuk menjadi terang dunia. Selain role model, selain influencer untuk yang lain. Yang kedua, kita harus mengerti kebenaran firman. Dan kita harus menjadi penerang buat orang lain yang hidup di dalam kegelapan. Sudahkah selama ini saudara saya jadi penerang? Atau selama ini kita bukan penerang yang terang Pak? Terus saya sebagai lampu yang suram-suram itu loh Pak. Kadang kalau anak-anak saya nggak benar saya tegur. Tapi kadang kalau anak saya nggak benar saya juga malas negur, biarin aja ah. Itu bukan terang saudara, itu suam-suam kuku. Kadang kalau lagi terang, lagi niat dalam Tuhan, anaknya nggak doa, ayo berdoa, ayo ibadah, ayo gini. Tapi kalau lagi malas juga, biarin lah Pak, nggak berdoa nggak apa-apa. Biarin, nggak ibadah nggak apa-apa, besok kan ada lagi. Sudah Pak, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ingat, saudara dan saya dikasih mandat oleh Tuhan sebagai terang dunia. Bukan manusia yang memberi mandat, tapi Tuhan. Kalau kita melakukan itu, kita tidak mengerjakan itu, sama saja saudara dan saya wan prestasi sama Tuhan. Sama aja saudara dan saya berdosa kepada Tuhan karena tidak berjalan dalam kehendak Tuhan. Mari kita introspeksi. Ini yang kedua mengenai terang dunia. Ketiga kita mau lihat ya, Matius 5 ayat 16. Katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sekali lagi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Kalau tadi di dalam keluarga, hidup kita bercahaya di depan keluarga, menerangi orang-orang di dalam keluarga yang gelap hidupnya. Kalau ini adalah menjadi terang, menjadi cahaya buat di depan orang. Depan mana Pak? Mungkin di dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, di kota kita, ya, karena cuma di depan orang. Jadi siapapun, supaya mereka ini bisa melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Jadi kita juga dituntut oleh Tuhan untuk punya kelakuan yang baik, untuk punya karakter yang baik. Ya, enggak semau sendiri. Ya, sekali lagi dikatakan supaya mereka melihat perbuatanmu. Jadi tidak hanya berdoa saja. Wah, orang ini luar biasa di rumah. Berdoa terus.
Tapi begitu keluar, sakar PDW, semua disikat. Orang akan lihat perbuatanmu. Orang akan melihat apa yang kelihatan. Orang tahu orang ini dalam rumah berdoa terus. Iya, berdoa terus pekerjaannya. Tidak pernah keluar dari rumah. Ya. Tapi pada saat keluar bagaimana dengan perbuatannya? Karena orang akan melihat perbuatannya. Jadi setiap saudara dan saya wajib ada perbaikan di dalam karakter. Wajib ada perbaikan di dalam budi pekerti kita. Tidak semau gua, tidak semau aku, tidak karpe dewe. Ya, saudara, kita akan baca satu lagi dalam Roma 12 ayat 2. Kita udah hafal semua ya. Saya ajak pemain musik, singer maju ke depan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah. Tuhan tidak katakan tetaplah seperti budimu, seperti pikiranmu, seperti pendapatmu. Tidak, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi saudara, Tuhan inginkan setiap kita dan memanggil setiap kita untuk punya perbuatan yang baik. Untuk punya karakter yang baik. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan simple, singkat, dan kita semua tahu bahwa Tuhan panggil setiap kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Tapi tidak hanya sekedar kita mengerti, tidak hanya sekedar slogan dalam hidup kita. Sudahkah saudara saya mempraktekkan dalam hidup kita? Yang terkecil dikatakan mempraktekkan di dalam keluarga kita. Sudahkah saudara dan saya mungkin sebagai orang tua, sebagai kakak, sudahkah kita mempraktekkan sebagai garam dan terang dunia? Di mana sebagai garam kita boleh membuat kehidupan yang lain mempunyai makna, mempunyai arti. Seperti yang Tuhan lakukan dengan perempuan Samaria. Hanya dengan berapa jam perempuan Samaria ini mempunyai hidup yang berarti. Dan tidak hidup di dalam dosa lagi. Dan tidak hidup dalam yang di luar ketentuan Tuhan. Tapi dia boleh cinta Tuhan dan dia boleh bersaksi. Bahkan membawa orang-orang bertobat kepada Tuhan. Adakah saudara dan saya sudah menjadi garam buat sekeliling kita mengenai hubungan setiap mereka dengan Tuhan? Yang suam-suam kuku dipulihkan cinta Tuhan. Yang tidak pernah berdoa, yang jauh daripada Tuhan. Mereka punya kehausan bertemu dengan Tuhan. Dan sudahkah saudara dan saya menjadi terang dunia? Di mana setiap kita hidup pasti ada yang melihat. Kita akan dipantau, kita akan jadi role model. Dan banyak mungkin tidak hanya keluarga kita, anak kita, suami istri kita. Tapi mungkin juga sekeliling kita akan melihat. Itu loh orang Kristen. Kalau kondisi gini apa yang dilakukan? Akan melihat respon dari kita sebagai murid Kristus. Adakah saudara dan saya sudah melakukan sesuatu yang namanya murid Kristus? Sehingga mereka tahu, oh ternyata aku harus melakukan ini ya. Oh ternyata aku harus begini ya. Dan yang kedua, sudahkah saudara dan saya sebagai garam, sebagai terang dunia, menerangi hidup keluarga kita yang di dalam kegelapan? Mungkin dari yang tidak mau belajar firman Tuhan, tidak mau cinta Tuhan, tidak mau nurut dengan orang tua. Kita mulai berikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidupnya yang gelap, pemikirannya yang gelap, sikapnya yang gelap, konsep-konsepnya yang gelap, filosofi yang gelap, boleh diterangi oleh firman Tuhan. Dengan kita sampaikan kepada setiap mereka. Dengan deklarasi, dengan disampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir Tuhan inginkan setiap kita tidak hanya mengenal, mengerti firman Tuhan. Bahkan mungkin kita hafal firman Tuhan. Tapi Tuhan tuntut setiap saudara dan saya. Terjadi perubahan dalam karakter. Supaya perbuatan kita boleh dilihat orang lain. Dan orang itu boleh memuliakan Allah. Dan dia akan mengerti bahwa saudara dan saya adalah murid Kristus. Saudara dan saya adalah pengikut Tuhan. Tuhan firman-Mu sudah disampaikan secara singkat. Kami percaya Tuhan firman yang Kau berikan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kami tahu Tuhan firman-Mu luar biasa. Biarlah Kau boleh memerteraikan setiap firman-Mu. Boleh menjadi rema dalam hidup kami. Memang Tuhan kami sudah sering mendengar ayat-ayat ini sebagai terang, garam dan terang dunia. Tapi saat ini Kau perdalam Tuhan. Untuk kami boleh mengerti, untuk kami boleh mempraktekkan dan boleh mengerjakannya dalam kehidupan kami. Tidak hanya sebagai slogan, oh ya saya anak Tuhan yang jadi garam dan terang dunia. Tapi no action. Tapi mulai hari ini kami mau belajar Tuhan untuk
menjadi orang yang bertanggung jawab, untuk menjadi orang yang memegang Tuhan perjanjian dengan Kau, bahwa kami adalah garam dan terang dunia. Dan kami percaya Tuhan, kekuatan yang daripadamu, yang ada dalam hidup kami, yang buat kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu, yang buat kami tetap melekat dengan Kau, dan kami boleh menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Terima kasih Tuhan. Saya percaya Roh Kudus terus menuntun kami untuk mengerti lebih dan lebih lagi. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudaraku, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman bahwa selama PPKM ini seluruh kegiatan gereja dilakukan secara streaming. Dan yang berulang tahun dalam pekan ini tidak ada saudara ya, tidak ada. Dan untuk doa penutup dilayani oleh Bapak Freddy, sedangkan doa berkat dilayani oleh Ibu Gembala. Demikian beberapa pengumuman saudara yang saya sampaikan. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Kau segalanya bagi kami Tuhan, dan kerajaan kebenaran-Mu ada di dalam hidup kami. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di kayu salib sehingga hari ini kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang terkasih. Dan biarlah dimanapun kami berada, kami boleh menjadi garam dan terang untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh menyatakan kebesaran dan kasih kuasa-Mu. Terima kasih Bapak, berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir pada hari ini Tuhan, biarlah Engkau melawat menjamah mereka Tuhan. Biarlah mereka senantiasa dimanapun mereka berada Tuhan, sekalipun melalui ibadah streaming Tuhan, beri kekuatan kepada mereka akan panggilan mereka Tuhan. Untuk dimanapun mereka berada, mereka tetap menjadi terang dan garam untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berdoa juga untuk setiap persembahan-persembahan yang dikumpulkan Tuhan, kuduskan dan sucikan Tuhan. Dan buka tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, buat berhasil apa yang mereka kerjakan oleh karena nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah setiap kami Tuhan menerima pengurapan yang datang daripadamu. Kami boleh menjadi alat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan di akhir acara ini Tuhan, kami percaya Engkau sudah siap memberkati setiap kami. Mari kita angkat tangan tinggi-tinggi, terimalah berkat mengalir dari tahta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang selalu menyediakan hal yang terbaik
bahkan doa-doa kita dikabulkan. Terimalah dari yang tidak ada jadi ada, yang tak mungkin jadi mungkin. Dan kasih kuasanya sempurna. Penggenapan terjadi satu persatu, bahkan mulai sekarang sampai Maranatha hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, sampai jumpa. Tuhan memberkati.